kudune damkar iki. Mbak Wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want it behind because it's something that is so it's in my mind. I guess it goes that. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Wulandari dengan NIM 23101163200001. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi UAS akhir mata kuliah Sejarah Sastra yang diampu oleh Ibu Dwi Wahyu Chandra Dewi MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas periodisasi sejarah sastra. Periodisasi sejarah sastra ada 7. Yang pertama, ada Pujangga Baru, Angkatan 1945, Angkatan 1966, Angkatan 1980, Sastra tahun 2000-an, Peristiwa penting dalam sejarah bahasa. Yang ketujuh atau yang terakhir ada fenomena sastra koran, sastra perempuan, dan sastra pop. Baik, sebelum saya membahas ketujuh pembahasan periodisasi sejarah sastra, ada Pujangga Baru. Sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis. Bapak Sastra Modern Indonesia. Angkatan Pujangga Baru 1930 sampai 1942. Dilatar belakangi kejadian bersejarah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Melihat latar belakang sejarah pada masa Angkatan Pujangga Baru, tampak Angkatan Pujangga Baru ingin menyampaikan semangat persatuan dan kesatuan Indonesia. Pada umumnya, Pujangga Baru adalah nama majalah tahun 1933 sampai dengan adanya pelarangan oleh pemerintah Jepang setelah tentara Jepang berkuasa di Indonesia. Jadi, Pujangga Baru bukanlah suatu konsep atau aliran. Namun demikian, orang-orang atau pengarang yang hasil karyanya pernah dimuat dalam majalah itu dinilai memiliki bobot dan cita-cita kesenian yang baru dan mengarah ke depan. Adapun ciri dan karakteristik Angkatan Pujangga Baru, yang pertama, dinamis, yang kedua, bercorak romantis atau idealis. Angkatan Pujangga Baru memiliki sifat aktif romantik. Yang ketiga, Angkatan Pujangga Baru menggunakan bahasa Melayu modern dan sudah meningkatkan bahasa klise. Sedangkan pendapat lain mengatakan ciri karya sastra periode Angkatan Pujangga Baru menjadi 2 aspek. Yang pertama, ciri struktur estetik. Yang kedua, ciri struktur ekstra estetik. Jadi yang pertama saya akan bahas ciri struktur estetik. Yang pertama, bentuknya teratur rapi sistematis. Yang kedua, mempunyai persajakan akhir. Yang ketiga, banyak menggunakan pola persajakan, pantun, dan syair. Yang keempat, sebagian besar puisi 4 seuntai. Yang kelima, pilihan katanya menggunakan kata-kata pujangga atau bahasa nan indah. Yang keenam, ada gaya ekspresinya beraliran romantik. Yang ketujuh, gaya sajaknya diafan atau polos. Yang kedua, saya akan membahas ciri struktur ekstra estetik. Yang pertama, masalahnya bersangkut paut dengan kehidupan masyarakat di kota. Yang kedua, ide nasionalisme dan cita-cita kebangsaan banyak mengisi sajak-sajak Pujangga Baru. Yang ketiga, ide keagamaannya menonjol. Yang keempat, curahan perasaan atau curahan jiwa tampak kuat. Yang kelima, sifat didaktis masih tampak kuat. Kedua, ada sastra Angkatan 45. Angkatan 45 adalah sebuah gerakan sastra Indonesia yang muncul pasca kemerdekaan pada tahun 1945. Dalam sejarah modern kesusastraan Indonesia, sebutan Angkatan 45 adalah istilah yang merujuk pada suatu pola standar bagi para pengarang yang aktif dalam masa revolusi nasional pada tahun 1945 sampai 1949 dan para penggantinya sesudah revolusi.
Adapun latar belakang Angkatan 45. Latar belakang perubahan politik yang sangat mendadak pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945 menjadi awal kelahiran karya sastra Angkatan 45. Kehadiran Angkatan 45 serta karya sastra Angkatan 45 meletak fondasi kokoh bagi sastra Indonesia karena angkatan sebelumnya dinilai tidak memiliki jati diri ke Indonesia. Adapun ciri-ciri karya sastra Angkatan 45. Sastra Angkatan 45 ini juga dikenal sebagai sastra yang bersifat wajar karena menggambarkan kehidupan sewajarnya dan memperkenalkan tokoh-tokoh dalam gaya yang dramatis, tidak mementingkan analisis fisik tetapi menonjolkan analisis kejiwaan melalui percakapan antar tokoh. Adapun tokoh-tokoh sastra angkatan 1945. Yang pertama ada Khairil Anwar, yang kedua ada Pramodia Anantatoer, yang ketiga ada Usmar Ismail, yang keempat ada Ida Nasution, yang kelima ada Utuy Tatang Sontani, yang keenam ada Balfas, yang ketujuh ada Tatangkeng, yang kedelapan ada Asrul Sani. Adapun bentuk karya sastra angkatan 45, yang pertama ada puisi, novel, drama, dan cerpen. Tiga ada sastra angkatan 1966. Angkatan Sastra 1966 ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang tengah mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 sampai 1970-an yang turut mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Pada saat itu, PKI hendak menguasai negara dan berusaha menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Situasi seperti itu memberikan ciri kepada karya-karya sastra yang dihasilkan pada periode ini. Di tengah-tengah sajak-sajak, cerpen-cerpen, dan esai-esai yang ditulis oleh pengarang lekra, timbullah perlawanan para pengarang yang ingin membela martabat manusia. Banyak karya pada masa yang merupakan protes sosial dan protes terhadap penginjak-injakan martabat manusia. Adapun gaya bahasa sastra angkatan 66. Pada masanya, karya angkatan 66 ini berkaitan dengan penegakan keadilan dan kebenaran berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menentang komunisme, bahkan ikut menumbalkan Orde Lama bersama Orde Baru yang saat itu dikomandani oleh Jenderal Soeharto. Pada angkatan ini, para sastrawan terobsesi menjadi Pancasialis sejati. Selanjutnya ada karakteristik sastra angkatan 66. Yang pertama, berisi pergolakan, yang kedua bercorak perjuangan anti tirani, yang ketiga pembelaan terhadap Pancasila, yang keempat ada berisi protes sosial politik, yang kelima ada menegakkan keadilan dan pergerakan, yang keenam ada bercorak membela keadilan, mencintai nusa, bangsa, negara, dan persatuan, yang ketujuh berontak terhadap keadilan. Adapun tokoh-tokoh karya sastra angkatan 66. Yang pertama ada Taufik Ismail. Karyanya ada Harmoni, seorang tukang rambutan kepada istrinya, sebuah jaket berlumur darah, Tirani, Banteng, Jalan Segera, karangan Bunga. Yang kedua ada Gunawan Muhammad. Karyanya potret seorang penyair muda sebagai si Malin Kundang. Ada Asmarandana Riwayat. Yang ketiga ada Sapardi Djoko Damono, karyanya Sementara Kita Saling Berbisik, Dukamu Abadi, Aku Ingin, Hujan Bulan Juni. Yang keempat ada W.S. Rendah, karyanya Bunga Gugur, Permintaan, Temperamen. Yang kelima ada Putu Wijaya, karyanya Telegram, Stasiun, Pabrik, Bom, Es Lautan Bernyanyi. Untuk materi yang keempat, sastra angkatan 1980. Angkatan 80-an lahir pada masa pemerintahan Soeharto, era Orde Baru. Soeharto pada masa itu masih menduduki suatu jabatan di militer dan sebagai Presiden Republik Indonesia, sehingga pemerintahannya sangat kokoh dengan pelindungan dari militer. Era Orde Baru mempunyai ciri yaitu semua keputusan berporos pada Presiden dan hak bersuara sangat dibatasi. Ketika ada sebuah karya yang sifatnya dianggap provokasi,
mengancam, melecehkan, menyinggung, dan merugikan, maka akan langsung ditindaklanjuti oleh Soeharto dengan segera. Contohnya adalah majalah Dijajah yang terkenal waktu itu. Padahal majalah tersebut memuat masalah-masalah budaya bangsa dan kesenian Indonesia. Sebab-sebab di atas tersebut menjadi dasar tentang tema yang dititik beratkan pada angkatan 80-an, yaitu tentang roman, percintaan, dan kisah kehidupan. Pada masa itu yang dianggap provokasi, mengancam, melecehkan, menyinggung, dan merugikan. Selanjutnya ada karakteristik sastra angkatan 80-an. Yang pertama, puisi yang dihasilkan bercorak spiritual, religius, seperti karya yang berjudul Ku Bakar Cintaku karya Emba Ainun Najib. Yang kedua, sajak cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistikisme. Yang ketiga, sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Yang keempat, karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial, masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya. Yang kelima, menuntut hak asasi manusia seperti kebebasan. Yang keenam, bahasa yang digunakan realistis, bahasa yang ada di masyarakat, dan romantis. Yang ketujuh, terdapat konsepsi pembebasan kata dari pengertian aslinya. Yang kedelapan, mulai menguat pengaruh dari budaya barat di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur. Pun karya-karya angkatan 1980-an. Karya Hilman Hariwijaya, Lulusan, Olga, Keluarga Hantu, Fania. Karya dari Ahmadun Yosi Herfanda ada Ladang Hijau, Sang Matahari, dan Sajak Penari. Untuk karya dari Margate, Sepotong Hati Tua, Bukan Impian Semusim, dan Gema Sebuah Hati. Untuk tokoh-tokoh angkatan 1980-an ada Remi Shilado, Yudhistira Ardinugraha, Norca Mahendra, Sena Gumira Aji Dharma, Pipit Senja, Kurniawan Junaidi, Ahmad Pahrawi, Miki Hidayat, Arifin Nur Hasbi, Taman Effendi Tarsyad, Nur Air Cahya Khairani, dan yang terakhir ada Tajuddin Nurgani. Materi selanjutnya ada sastra tahun 2000-an. Sejarah lahir sastra angkatan 2000-an ini pada tahun 1998, angkatan reformasi dimulai atau pada masa kepemimpinan pasca Soeharto. Latar belakang angkatan reformasi ini ditandai dengan banyaknya karya sastra yang muncul seperti novel, cerpen, dan antologi puisi. Banyak penyair yang ikut serta meramaikan sajak-sajak sosial politik pada masa itu. Sastrawan pada angkatan reformasi mempertimbangkan keadaan sosial politik yang terjadi pada akhir tahun 1990. Kemudian diterbitkannya buku tentang sastrawan angkatan 2000 pada tahun 2002 oleh Gramedia di Jakarta. Sekitar 100 penyair dan kritikus sastra yang diikut sertakan Korilayun Rampan ke dalam angkatan 2000. Termasuk mereka yang sudah mulai menulis sejak tahun 1980-an. Selanjutnya ada peristiwa yang terjadi di masa sastra di angkatan 2000-an. Pada awal tahun 2000-an ini, terdapat fenomena menarik dari perkembangan fiksi di Indonesia. Salah satunya adalah muncul istilah yang disebut dengan sastrawangi. Muncul sastrawangi yang kontroversial ini rupanya dipicu oleh terbitnya sebuah karya sastra fiksi berlatar belakang seksual dari tangan segelintir penulis perempuan muda. Selain munculnya sastrawangi, ada pula fenomena lain yang tampaknya mulai muncul di dunia fiksi Indonesia belakangan ini, yaitu munculnya ikon-ikon teknologi informasi terkini seperti internet dan gawai yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam membentuk makna dari sebuah karya sastra. Pada tahun 2005, novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata terbit. Novel ini dan novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Siraji menjadi novel paling laris dalam sejarah penerbitan novel di Indonesia. Kedua novel ini juga diangkat ke layar lebar. Adapun sastrawan yang terlibat pada masa sastra angkatan 2000-an ini. Yang pertama ada Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi lahir di Bayur, Maninjau, Sumatera Barat pada tanggal 30 Desember 1973. Ia adalah seorang novelis, pekerja sosial, dan juga pernah menjadi jurnalis. Novel pertamanya adalah novel Negeri Lima Menara. Yang kedua ada sastrawan Andrea Hirata. Andre Hirata lahir pada tanggal 24 Oktober 1967 di Belitung Timur, Bangka Belitung. Andrea menjadi novelis dengan karya pertamanya adalah Laskar Pelangi.
Karakteristik karya sastra pada masa angkatan 2000-an. Yang pertama, menggunakan kata-kata maupun frasa yang bermakna konotatif, makna yang mempunyai hubungan atau ikatan. Yang kedua, banyak menyindir keadaan sekitar baik sosial, budaya, politik, dan lingkungan. Yang ketiga, ada revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dan kecenderungan ke puisi konkret. Yang keempat, kritik sosial sering muncul lebih keras. Yang kelima, penggunaan estetika baru. Yang keenam, munculnya cimbar sastra di internet. Yang ketujuh, ada ciri-ciri bahasa diambil dari bahasa sehari-hari. Yang kedelapan, ada karya cenderung vulgar. Karya sastra populer pada masa angkatan 2000-an ini yang pertama, Laskar Pelangi karya Andre Hirata. Yang kedua, ada Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El Sijari. Yang ketiga, ada Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Yang keempat, ada serial Supernova karya Dewi Lestari. Yang kelima, ada Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin karya Terelie. Selanjutnya ada peristiwa penting sastra Indonesia. Yang pertama, ada berdirinya Penerbit Balai Pustaka. Penerbit ini didirikan oleh pemerintah Belanda di Jakarta pada tahun 1908 dengan nama Komisi Bacaan Rakyat. Namanya diganti menjadi Kantor for the Volksletter pada tahun 1917 dan kemudian lebih dikenal dengan nama Balai Pustaka. Balai Pustaka adalah angkatan yang sangat berpengaruh pada perkembangan perpustakaan baru, terutama yang tertulis dengan huruf Latin. Yang kedua, ada kelahiran dan konsepsi estetik Angkatan 45. Angkatan 45 lahir pada masa peralihan bangsa, yaitu dari masa penjajahan Jepang menuju kemerdekaan. Kelahiran dan konsepsi estetik Angkatan 45 ini tercermin dalam karya-karya sastra yang dihasilkan pada masa itu, yang merupakan hasil dari perubahan politik yang mendadak pada masa pendudukan Jepang dan masa revolusi di Indonesia. Yang ketiga, ada muncul istilah Angkatan 66. Angkatan ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960-an sampai 1970-an yang mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Angkatan 66 ini memiliki cita-cita untuk melakukan pemurnian pelaksanaan Pancasila dan melaksanakan ide-ide yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, ada manifest kebudayaan. Manifest kebudayaan adalah sebuah deklarasi yang dibuat oleh sekelompok penulis dan intelektual Indonesia pada akhir tahun 1963 yang mengusung humanisme universal. Manifesto kebudayaan mengutamakan bentuk kesenian yang mengabdi pada kepentingan rakyat. Manifest ini lahir sebagai respon terhadap dominasi dan tekanan dari golongan kiri yang beraliran realisme sosial yang dipraktekkan oleh seniman yang terhimpun dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat Lekra. Manifesto ini menolak hubungan antara kebudayaan dan kekuasaan yang dianggap sebagai upaya politisasi gerak kebudayaan. Yang kelima, ada majalah Punjaga Baru. Angkatan Punjaga Baru adalah gerakan sastra yang muncul pada tahun 1933 di Indonesia. Angkatan ini dikenal sebagai sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis, serta dianggap sebagai bapak sastra modern Indonesia. Karya sastra pada angkatan ini mulai menyinggung masalah nasionalisme, kesadaran berbangsa, emansipasi, dan politik, sehingga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sastra Indonesia. Untuk materi yang terakhir ini, ada fenomena sastra koran, sastra perempuan, dan sastra pop. Yang pertama, saya akan membahas sastra koran. Sastra koran adalah sebutan untuk karya sastra seperti puisi, cerpen, dongeng, dan sebagainya yang diterbitkan di koran. Hampir semua sastrawan Indonesia memanfaatkan koran sebagai media untuk mengiklankan karya dan nama mereka kepada publik. Sastra koran telah mencapai puncaknya pada tahun 70-an dan 80-an. Kehadiran sastra koran telah membuka jalan bagi para penulis untuk lebih bersemangat menuangkan ide-ide imajinnya. Hal itu tentu didorong oleh keinginan agar karyanya bisa dinikmati oleh para pembaca. Pada umumnya, mereka menyadari betul bahwa sebuah karya sastra akan bermakna jika tidak mendapat apresiasi masyarakat. Sebagus dan sehebat apapun karya sastra itu, jika tidak dipublikasikan tidak ada artinya. Karya dan penulis sastra koran. Yang pertama, Jatuh Dari Cinta, karya Beni Amas, Bandung, Grafindo 2011.
Yang kedua ada Satu Hari Bukan di Hari Minggu, karya Yeti A. K. Yogyakarta Grace Publishing tahun 2011. Yang ketiga ada Pelangi Sastra, Ulasan dan Model-Model Apresiasi karya Agung Sri Danardana, Pekanbaru, Palagan Press 2013. Selanjutnya, materi sastra perempuan. Sastra perempuan seringkali menjadi topik yang diangkat dan diperbincangkan, bahkan kerap menjadi lakon atau pemeran utama. Di dalam karya sastra, perempuan selalu ditempatkan sebagai objek kajian, baik dalam puisi, cerpen, novel, maupun lainnya. Kentalnya budaya patriarki di zaman kerajaan yang masih terus diturunkan hingga saat ini membuat wanita tidak memiliki hak apapun atas hidupnya. Ketidakpuasan terhadap keadaan yang menghimpitnya menjadikan perempuan di Indonesia sebagai menggeliat. Selanjutnya, beberapa sastrawan perempuan. Yang pertama ada Ayu Utami. Ayu Utami dikenal sebagai novelis pendobrak kemapanan. Novel pertama yang ditulisnya adalah Saman tahun 1998. Dari karyanya itu, Ayu menjadi perhatian banyak pembaca dan kritikus sastra. Yang kedua, ada Dewi Lestari. Novel pertama Dewi Lestari adalah Supernova. Dengan spirit penelusurannya terhadap spiritualitas dan sains, hingga saat ini Dewi Lestari telah menulis lebih dari 10 judul buku. Yang ketiga ada Dejenar Maisa Ayu. Salah satu ciri karyanya adalah temannya dunia perempuan dan seksualitas. Karya pertamanya adalah cerpen Lintah tahun 2002. Yang terakhir ada sastra populer atau sastra pop. Sastra populer adalah karya sastra yang cenderung menggunakan bahasa sehari-hari di kalangan remaja. Karya ini disebut karya pop. Sastra populer merupakan bentuk-bentuk sastra yang mempunyai akar pada kebutuhan, cara berpikir, pengetahuan, problema, dan selera orang-orang kebanyakan. Sastra populer juga memiliki sifat yang lebih mudah dibaca dan dipahami karena hanya menyampaikan jalan cerita semata, sehingga yang terlihat hanya masalah itu-itu saja. Sastra populer tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan populer karena sastra populer terlahir dengan rasa semangat kebudayaan populer. Salah satu karya sastra populer yang banyak disukai dan dinikmati oleh masyarakat adalah novel Laskar Pelangi. Laskar Pelangi merupakan karya sastra pertama dari Andrea Hirata. Contoh karya sastra populer di Indonesia. Yang pertama, Siti Nurbaya oleh Mara Rusli, terbit pada tahun 1922. Yang kedua ada roman, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk oleh Hamka, terbit pada tahun 1938. Yang ketiga ada novel Laskar Pelangi oleh Andre Hirata. Yang keempat ada puisi Malu, Aku Jadi Orang Indonesia oleh Taufik Ismail. Yang kelima ada Hujan Bulan Juni oleh Sapardi Djoko Damono. Yang keenam ada novel Ayat-Ayat Cinta oleh Habibur Rahman El Siraji. Sekian itu saja penyampaian materi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dalam berbicara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.